Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai antipsikotik dan antiepilepsi. Nah, penyakit yang akan kami bahas untuk antipsikotik yaitu skizofrenia, dan untuk antiepilepsi yaitu epilepsi itu sendiri. Skizofrenia. Untuk banyak orang, ketika mendengar istilah skizofrenia, mungkin mereka akan langsung membayangkan karakter fiksi seperti Joker, yang bersifat jahat dan berbahaya bagi orang sekitar. Stigma negatif ini terlalu menggambarkan skizofrenia secara menyeluruh dan tidak akurat sama sekali. Setiap penderita skizofrenia dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Secara sederhana, gejala-gejala ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu gejala positif, negatif, dan kognitif. Gejala positif skizofrenia adalah terjadinya perubahan pada tingkah laku dan pikiran, seperti berhalusinasi, yaitu melihat, mendengar, atau bahkan mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Gejala negatif merupakan timbulnya sikap apatis terhadap lingkungan sekitar, merasa hampa, dan tidak termotivasi melakukan apapun. Sementara itu, gejala kognitif lebih sulit untuk dilihat. Pada umumnya, gejala ini menimbulkan kesulitan untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Contoh yang paling sering terjadi adalah kesulitan berkonsentrasi. Seseorang dapat dikatakan menderita skizofrenia apabila dirinya menjalani gejala-gejala tersebut dan apabila gejalanya memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan sehari-hari. Skizofrenia menyerang sekitar lebih dari 23 juta orang di dunia, sementara di Indonesia penderita skizofrenia mencapai 400.000 orang. Dan kebanyakan dari mereka justru dikucilkan alih-alih diberikan pengobatan dan perawatan. Sama seperti penyakit kejiwaan lainnya, penyebab skizofrenia belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang menderita skizofrenia, yaitu keturunan, kompilasi saat melahirkan, dan cedera otak. Selebihnya, bagi orang-orang yang berisiko tinggi tersebut, dapat beberapa hal yang dapat membuat gejala mereka kambuh, seperti stres dan penggunaan narkoba. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah penyakit mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Jika tidak diobati, gejala skizofrenia dapat menetap dan melumpuhkan penderitanya. Pengobatan dan terapi skizofrenia. Perawatan yang diperlukan penderita skizofrenia biasanya berupa pengobatan antipsikotik. Obat antipsikotik dapat membantu mengurangi intensitas dan frekuensi gejala psikotik. Pasien yang gejalanya tidak membaik dengan obat antipsikotik standar biasanya menerima obat klorpromazin. Bagaimana mekanisme kerja klorpromazin? Klorpromazin memiliki mekanisme kerja sebagai antagonis reseptor D2 dan D3 yang merupakan antipsikotik tipikal yang mampu mengatasi gejala positif pada pasien skizofrenia, tetapi kurang efektif dalam mengatasi gejala negatif. Waspada efek samping, sedasi, gangguan otonomik atau hipotensi, mulut kering, kesulitan dalam misi dan defekasi, hidung tersumbat, mata kabur, tekanan indera okuler meninggi, gangguan irama jantung. Gangguan ekstramidal ada distonia akut, akatsia, sindrom, Parkinson tremor, bradykinesia, dan rigiditas. Kemudian gangguan endokrin, amenorrhea, ginekomasti, metabolik, jaundice, hematologi. Waspada interaksi obat. Potensi kejadian interaksi obat pada pasien skizofrenia adalah sebesar 92,54% yang berkaitan dengan jumlah obat yang diberikan kepada pasien dalam bentuk kombinasi terapi dan ketidakpatuhan pasien. Epilepsi. Epilepsi merupakan penyakit neurologis, yaitu suatu gangguan yang terjadi pada otak epilepsi, ditandai dengan timbulnya kejang terjadi secara tiba-tiba. Kejang yang dialami penyandang epilepsi terjadi akibat aktivitas listrik yang tidak normal dalam otak. Jika Anda mendengar kata kejang, mungkin Anda membayangkan orang tergeletak di lantai dan kehilangan kendali terhadap tubuhnya. Walaupun kejang seperti itu memang ada, kejang dapat muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Secara garis besar, terdapat 2 tipe kejang, yaitu kejang umum dan kejang parsial sesuai dengan namanya. Kejang umum merupakan kejang yang mempengaruhi otak secara menyeluruh, sementara kejang parsial hanya mempengaruhi sebagian saja. Jenis kejang umum yang sering terjadi adalah kejang tonik-klonik. Kejang ini dimulai hilangnya kesadaran, otot menjadi kaku, kemudian diikuti hilangnya kendali terhadap berbagai fungsi tubuh. Sementara itu, kejang parsial dapat dibagi menjadi parsial sederhana dan kejang parsial kompleks.
Kejang parsial sederhana terjadi dalam kondisi sadar dan seringkali digambarkan sebagai suatu aura. Kejang ini menimbulkan gejala seperti mencium atau merasakan sesuatu yang tidak biasa dan melihat kerlipan cahaya. Sedangkan kejang parsial kompleks adalah kejang yang menimbulkan gejala seperti memandang dengan tatapan kosong serta menjadi tidak responsif terhadap lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko epilepsi pada umumnya adalah cedera otak yang dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kondisi genetis atau komplikasi saat kelahiran. Namun, terdapat jika penyebab idiopatik atau dalam kata lain tidak dapat diketahui walaupun sudah dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Menurut WHO, penyandang epilepsi mencapai 50 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia saja, terdapat sekitar 1,5 hingga 2,4 juta penyandang epilepsi yang memerlukan pengobatan. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan apabila Anda atau seseorang yang Anda kenal menderita epilepsi? Tentunya, hal yang pertama Anda lakukan adalah berkonsultasi dengan dokter. Beberapa pemeriksaan dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis epilepsi. Setelah diagnosis, Anda akan diberikan obat anti-epilepsi. Namun, perlu Anda ketahui bahwa obat tersebut bertujuan untuk mengurangi kejang, bukan menyembuhkan epilepsi. Meski demikian, obat anti-epilepsi dapat membebaskan pengidapnya dari kejang yang mengganggu kegiatannya sehari-hari. Sehingga sedikit demi sedikit, obat-obatan tersebut dapat membantu penyandang epilepsi menjalani hidupnya dengan normal. Sampai saat ini, belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan epilepsi. Namun, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menstabilkan aktivitas listrik di otak, yaitu obat diazepam. Diazepam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan, meredakan kejang, kaku otot, atau sebagai obat penenang sebelum operasi. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan gejala putus alkohol. Mekanisme kerja diazepam terhadap epilepsi. GABA atau gamma aminobutyric acid merupakan neurotransmitter inhibisi utama pada sistem saraf pusat. GABA berperan pada aktivitas tidur, kontrol hipnosis, memori, ansietas, epilepsi, dan eksitabilitas neuron. Ikatan diazepam pada reseptor GABA di sistem limbik dan hipotalamus akan meningkatkan laju ion klorida ke dalam neuron. Kemudian menimbulkan hiperpolarisasi dari membran sehingga menurunkan eksitabilitas saraf. Indikasi pemakaian jangka pendek pada ansietas atau insomnia, tambahan pada putus alkohol akut, dan status epileptikus serta kejang, demam, spasme otot. Waspada efek samping, mengantuk, kelemahan otot, ataksia, reaksi paradoksikal dalam agresi, gangguan mental, amnesia, ketergantungan, depresi pernapasan, kepala terasa ringan di hari berikutnya, dan bingung. Waspada interaksi obat. Penggunaan diazepam yang tidak dikontrol berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan ketergantungan. Interaksi diazepam dengan obat lain terjadi akibat manipulasi pada sitokrom P450 dengan menghibisi maupun menginduksi metabolisme. Terima kasih teman-teman.